Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau belajar penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Mau ikut? Boleh, kita pahami apa itu penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda mencerminkan bahwa aset cenderung kehilangan nilai lebih cepat di awal masa penggunaannya. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna untuk aset yang nilainya cepat turun, seperti kendaraan dan peralatan teknologi. Rumusnya itu 2 dikali tarif penyusutan garis lurus dikali nilai buku awal. Biar makin paham, yuk langsung ke soal ya. Soal nomor 1. Sebuah mesin dibeli dengan harga 120 juta rupiah, nilai sisa 20 juta rupiah, dan umur ekonomis 5 tahun. Hitung beban penyusutan tahun pertama menggunakan metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda ini menggunakan tarif 2 kali tarif garis lurus yang dikalikan dengan nilai buku aset di awal tahun. Nilai sisa tidak ikut sertakan dalam perhitungan awal. Ada 3 tahap yang harus kita lalui. Tahap pertama kita hitung dulu tarif garis lurusnya. Tarif garis lurus itu sama dengan 1 per masa manfaat. Nah, di sini di soal masa manfaat ini sama dengan umur ekonomis, yaitu 5 tahun. Maka tarif garis lurusnya adalah 1/5. Jadi, dapatlah 20%. Tarif garis lurusnya 20%. Langkah yang kedua, kita cari tarif saldo menurun ganda. Yang namanya ganda itu dikali 2, maka 2 dikali 20% sama dengan 40%. Udah deh ketemu 40%. Yang terakhir, kita hitung beban penyusutan tahun pertama, yaitu 40% dikali nilai buku awal. Nilai buku awal berapa? 120 juta. 40% dikali 120 juta. Diperolehlah 48 juta rupiah. Berarti ini nih, 48 juta ini beban penyusutan tahun pertama menggunakan metode saldo menurun ganda. Kita perdalam lagi dengan soal nomor 2. Soal 2. Sebuah kendaraan perusahaan dibeli seharga 300 juta rupiah dengan umur ekonomis 8 tahun dan nilai sisa 30 juta. Hitung beban penyusutan tahun kedua. Yang pertama masih sama dengan tadi ya, bahwa kita harus hitung dulu tarif garis lurus, ya kan? Tarif garis lurus gimana tadi rumusnya? 1/masa manfaat atau umur ekonomis. Di sini 1/8. Karena umur ekonomisnya 8 tahun, maka 1/8 itu 12,5%. Langkah yang kedua, kita tentukan tarif saldo menurun ganda. Ganda itu 2. 2 dikali 12,5%. Sama dengan 25%. Yang ketiga, penyusutan tahun pertama. 25% dikali 300 juta. Nah, ini kan 300 juta itu apa? Harga belinya ya, atau nilai buku awalnya ya. Maka diperolehlah 25% dikali 300 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Langkah yang keempat, kita cari nilai buku awal tahun kedua. Gimana caranya? Caranya adalah 300 juta rupiah dikurangi penyusutan tahun pertama, yaitu 75 juta rupiah. Diperolehlah 225 juta rupiah. Maka yang kita cari ini ya, penyusutan tahun kedua, yaitu 25% dikali 225 juta rupiah, sama dengan 56.250.000 rupiah. Itu adalah beban penyusutan tahun kedua. Sudah makin paham ya? Jadi kalau tahun pertama ya udah 1 kali aja. Kalau ditanya tahun kedua, ya 2 kali ngitungnya. Dikurangin dulu penyusutan tahun pertama, barulah nanti dikalikan ya. Tarifnya dikalikan dengan nilai buku awal tahun kedua. Kita bahas soal lagi. Soal ketiga, sebuah peralatan senilai 80 juta rupiah memiliki umur ekonomis 4 tahun dan nilai sisa 5 juta rupiah. Hitung total akumulasi penyusutan sampai akhir tahun ketiga. Nah, ini tahun ketiga berarti lebih banyak lagi. Harus nyari penyusutan tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Yuk kita lalui bersama-sama. Yang pertama adalah kita cari dulu tarif garis lurus. Gimana tadi rumusnya? 1 dibagi umur ekonomis atau masa manfaat, yaitu 1 dibagi 4 tahun, yaitu 25%. Ini tarif garis lurusnya. Udah ketemu tarif garis lurus, maka dikalikan 2, karena ini kan saldo menurun ganda. 2 dikali 25%, yaitu 50%. Yuk kita lihat
penyusutan tahun pertama, yaitu 50% dikali nilai buku awalnya. Berapa? Ya harga belinya berapa nih? 80 juta. 80 juta nih, maka 50% dikali 80 juta sama dengan 40 juta rupiah. Kemudian tahun yang kedua 50% dikali 40 juta rupiah. 40 juta rupiah itu dapatnya dari mana? 80 dikurangi 40 juta. Itu ya kan dikurangi dulu. Nah, diperolehlah 20 juta rupiah. Kemudian penyusutan tahun ketiga, 50% dikali 20 juta rupiah. 20 juta rupiah dapatnya dari mana? 40 juta dikurangi 20 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Nah, di sini pertanyaannya apa? Hitung total akumulasi penyusutan sampai akhir tahun ketiga. Akumulasi itu totalnya dijumlahkan semuanya penyusutan tahun pertama, kedua, dan ketiga. Berapa nih? 40 juta ditambah 20 juta ditambah 10 juta rupiah. Dapatlah 70 juta rupiah. Gitu ya jawabannya ya. Sudah, sekian dulu ya. Terima kasih sudah belajar di channel ini, khususnya di video ini. Semoga bermanfaat. Sebelum meninggalkan, jangan lupa menjejakkan diri di sini dengan klik subscribe, like, and share juga. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.